Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Putranto, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional NIM 202005 10 Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Daerah Khusus Hong Kong untuk memenuhi tugas mata kuliah saya Ide-ide Politik. Langsung saja ke materi yang pertama adalah sejarah Hong Kong. Pertama, mari kita ketahui dulu di mana letak Hong Kong. Hong Kong terletak di pantai selatan Tiongkok di Asia Timur. Hong Kong mencakup luas total sekitar 1.106 km persegi. Wilayah Hong Kong meliputi Pulau Hong Kong, Semenanjung Kowloon, wilayah baru, dan lebih dari 200 pulau lepas pantai lainnya. Nama resmi Hong Kong adalah Daerah Administratif Khusus, atau yang sering disingkat dengan SAR, Republik Rakyat Tiongkok Hong Kong. Hong Kong bersatu sebagai negara resmi merdeka dan beroperasi sebagai negara sendiri dalam banyak hal. Hong Kong memiliki mata uang sendiri, paspor, dan bahkan tim olimpiade. Hong Kong bukan negara bagian atau negara, melainkan merupakan wilayah administratif Tiongkok. Hong Kong pada awalnya di bawah kendali Baiyu. Lalu sejarah Hong Kong sendiri dimulai dari Imperial Hong Kong. Baiyu adalah suku Tiongkok yang pindah ke Vietnam setelah menaklukkan wilayah tersebut oleh Kaisar Qin pada abad ketiga sebelum Masehi. Setelah penaklukan, Hong Kong dimasukkan ke Tiongkok. Ketika dinasti Qin runtuh, wilayah Hong Kong dikonsolidasikan ke dalam kerajaan Nayu. Seiring berjalannya waktu, Hong Kong memainkan beberapa peran seperti pusat produksi garam, pangkalan untuk tentara yang melindungi pantai Tiongkok, dan pengandalan sementara dinasti Qing. Di bawah pemerintahan Inggris, ada 3 peristiwa yang menyebabkan kerajaan Inggris mengambil alih wilayah Hong Kong. Pertama, Inggris muncul sebagai pemenang dalam Perang Opinium pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang paling penting, orang Tiongkok menandatangani perjanjian atas kepemilikan wilayah baru selama 99 tahun pada tahun 1898. Menandai awal pemerintahan Inggris, kerajaan Inggris berkontribusi banyak terhadap Hong Kong. Sekarang, Hong Kong menjadi pelabuhan bebas yang penting yang membesarkan perang perdagangan internasional. Lalu karena masa kontrak 99 tahun akan berakhir, Inggris memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian kontrak mereka di Hong Kong. Inggris memutuskan untuk mengembalikan tanah itu ke Tiongkok dalam deklarasi bersama yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1984. Inggris berjanji untuk mengembalikan kendali Hong Kong ke Tiongkok pada tahun 1997. Kesepakatan yang dikenal dengan sebutan serah terima menandatangani berakhirnya pemerintahan Inggris. Hong Kong secara resmi bersatu kembali pada 30 Juni 1997. Lalu selanjutnya tentang kepemimpinan Hong Kong. Pada waktu Hong Kong kembali ke pangkuan Tiongkok di akhir 1970-an, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa Tiongkok akan menjalankan konsep kebijakan One Country Two System, di mana Hong Kong akan berada di bawah kedaulatan Tiongkok. Namun Hong Kong akan tetap bisa mempertahankan identitasnya, menjalankan sistem yang berbeda, terutama sistem ekonomi yang berorientasi pasar terbuka dan gaya hidup yang berbeda. Mungkin perbedaan paling signifikan antara Cina daratan dan Hong Kong adalah bahwa daratan adalah komunis, sementara Hong Kong memiliki demokrasi yang terbatas. Keduanya berbagi presiden Cina sebagai kepala negara mereka. Namun, masing-masing memiliki kepala pemerintahan sendiri. Premier adalah kepala Cina daratan, sedangkan kepala eksekutif adalah kepala daerah administratif khusus Hong Kong. Chief Eksekutif atau Kepala Eksekutif bertanggung jawab kepada pemerintah pusat rakyat. Masa jabatan Kepala Eksekutif adalah selama 5 tahun. Selanjutnya adalah sistem nilai Hong Kong. Hong Kong merupakan salah satu wilayah yang dijadikan Special Administrative Region (SAR) oleh Tiongkok, dan adanya kebebasan yang dimiliki Hong Kong dalam sistem pemerintahan, ekonomi, politik, dan lainnya merupakan salah satu implikasi dari 36 adanya kebijakan One Country Two System yang sebelum Hong Kong kembali ke tangan Tiongkok sudah diberlakukan oleh Tiongkok. Proses kembalinya Hong Kong kepada Tiongkok tidak jauh dari adanya kesuksesan integrasi yang terjadi di antaranya ketiga pihak yang bersangkutan. Jalannya integrasi menimbulkan dampak terhadap kepercayaan satu sama lain. Dan bagaimana proses penyatuannya kembali Hong Kong sebagai wilayah bagian Tiongkok? Hong Kong merupakan salah satu wilayah yang menjadi faktor pendorong lahirnya kebijakan One Country Two System di Tiongkok. Lalu selanjutnya materi tentang ekspresi budaya Hong Kong. Berdasarkan sejarah Hong Kong, bahwa setelah Hong Kong menjadi wilayah kolonial dari Inggris, membuat suatu sistem ekonomi baru yang diterapkan di Hong Kong. Sistem yang diterapkan dengan era di mana Hong Kong masih bergabung dengan Tiongkok. Hong Kong dalam perekonomiannya lebih mengandalkan salah satu sektor, yaitu jasa. Layanan jasa di Hong Kong
terkena pajak rendah seperti pajak pelabuhan yang hampir bebas dan pasar keuangan internasional yang sangat baik. Hong Kong memiliki mata uang sendiri yang bernama dolar Hong Kong. Mata uang ini diterbitkan secara legal oleh 3 bank komersial internasional utama dan dipotok terhadap dolar Amerika Serikat. Suku bunga ditentukan oleh masing-masing bank di Hong Kong untuk memastikan sepenuhnya dipergunakan oleh pasar. Selain itu, dolar Hong Kong juga dapat digunakan secara bebas di Makau, yang merupakan salah satu bagian wilayah Tiongkok, yang juga diresmikan sebagai wilayah administrasi khusus di Tiongkok. Lalu selanjutnya spektrum ideologi Hong Kong. Dalam hemat saya, negara Hong Kong telah menerapkan sebuah ideologi hibrid di mana prinsip ekonomi menggunakan prinsip kapitalisme global, namun masih dalam naungan negara berbahan komunis. Walau demikian, hal tersebut tidak menghalangi Hong Kong menjadi negara yang bergerak dalam bidang ekonomi global. Lalu ada faktor pendukung keberlangsungan Hong Kong. Faktor yang pertama, 1. Sistem ekonomi yang dianut Hong Kong. 2. Kepentingan Tiongkok terhadap Hong Kong dalam sektor ekonomi. Yang ketiga, SAR sebagai langkah rasional bagi Tiongkok. Dan yang keempat, revolusi payung di Hong Kong. Selanjutnya, faktor penghambat keberlangsungan Hong Kong. Ada 2 faktor dalam hal tersebut. Yang pertama, Hong Kong merupakan satu negara, 2 sistem pemerintahan. Yang kedua, paspor Hong Kong yang tidak diakui oleh China. Lalu prospek kedepannya dari negara Hong Kong sendiri, menurut dari info-info dan artikel serta berita yang saya baca, dapat menyimpulkan bahwa status khusus Hong Kong sebagai pusat kegiatan finansial dapat terkikis secara bertahap dalam 5 tahun ke depan. Hal ini mengingat awan ketidakpastian yang tampak mengayuti Hong Kong setelah usulan rencana undang-undang atau RUU Keamanan Nasional Tiongkok memicu gelombang protes baru di wilayah yang diperangi. Dan menurut saya, penilaian dari daerah khusus Hong Kong adalah 9 atau 90/100 karena organisasi ini ada, kegiatannya di dalamnya pun ada dan berjaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata. Saya sebagai pemateri mengucapkan banyak-banyak kata maaf. Terima kasih, saya sampaikan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.